Oke, jadi di sini contoh membuat grafik di Canvas ya. Jadi harus ada script JavaScript-nya. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, di sini harus ada ID. Kenapa harus ada ID? Ya, sebagai identitas ketika dia dipanggil di dalam sistem yang lain. Ya, jadi sebagai identitas ketika dia dipanggil dari fungsi yang lain atau sistem yang lain. Nah, untuk membuat suatu baris, ini ya, nah, kita akan membuat kode JavaScript-nya. Nah, untuk membuat kode JavaScript harus diawali dengan ini, tag script, ya, harus diawali dengan tag script. Nah, kemudian di sini ada varchar. Nah, varchar ini adalah codingan untuk membuat variabel C. Ya. Kalau sama sudah apa namanya belajar bahasa C, kalau di bahasa C itu kan harus mendeskripsikan tipe datanya ya. Misal kalau kita mau membuat variabel angka gitu ya, kita kasih nama variabelnya number. Nah, maka di dalam bahasa C itu harus ditulis tipe datanya int number ya. Kalau di bahasa C kan seperti itu. Nah, kalau di JavaScript ini enak. Nah, sama yang tidak perlu menulis tipe datanya ya. Apapun tipe datanya cukup dibuat dengan menggunakan fungsi var ya. Nah, misal sampean mau membuat variabel untuk tipe data string, ya cukup menggunakan var-nya var terus nama variabelnya. Jadi tidak perlu ditulis tipe datanya. Nah, karena di JavaScript itu nanti akan otomatis dia mendeteksi tipe data dari variabel yang sampean tulis. Jadi misal sampean pertama menulis variabel C. Kemudian pada waktu prosesnya dia itu menampung string. Nah, maka dia langsung mendeteksi bahwa variabel C ini tipe datanya string. Nah, itu otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu menulis tipe data di pemrograman JavaScript. Oke ya. Nah, jadi di sini variabel C sama dengan dokumen.getElement by ID my canvas. Oke. Jadi di sini fungsi dari getElement by ID, dokumen.getElement by ID, ini adalah memanggil ID dari dokumen HTML. Ya, memanggil nama ID dari dokumen HTML. Nah, di sini nama ID-nya apa? Nah, di sini ditulis, oh nama ID yang dipanggil itu adalah my canvas. Berarti dia memanggil ID dari ini, canvas ID sama dengan my canvas. Ya, jadi dari elemen HTML canvas ini. Nah, kemudian disimpan di dalam variabel C, ya. Jadi setelah dipanggil, dia disimpan di dalam variabel C. Kemudian di sini ada variabel baru, variabel ctx. Nah, variabel ctx ini menampung ini ya, c.getContext2D. Jadi kalau sampean pengen menggambar apa namanya gambar 2D, dua dimensi contohnya garis gitu ya, garis garis apa ya, bisa sampean nanti membuat persegi, itu bisa dilakukan menggunakan konteks 2D atau ya cuman garis seperti ini ya bisa. Get konteks 2D berarti ini menandakan bahwa sampean akan mau membuat gambar dua dimensi. Kemudian ctx dot move to 0,0. Nah, 0,0 ini adalah positionnya atau koordinatnya. Nah, jadi sampean akan menggambar dimulai dari koordinat x-nya 0, y-nya 0. Jadi dimulai dari sini. Ya, dimulai dari sini. Kemudian ctx.line to 200,100. Berarti dia akan menggambar sebuah garis ke koordinat ini. X-nya 200, Y-nya 100.
Nah, jadi kalau di HTML Canvas ini, dia akan dibuat menurun ya, dibuat menurun, meskipun sampean tidak menulis negatif atau minus gitu ya. Jadi untuk penggambarannya itu dilakukan secara menurun. Jadi koordinatnya 200, 100 itu diletakkan di bawah sini. Ya. Jadi X-nya koordinatnya 200, Y-nya koordinatnya 100. Jadi garisnya di sini. Mulai dari sini ke sini. Nah, kemudian titik X stroke. Nah, ini adalah dia melakukan atau dia akan memulai menggambar gitu ya. Titik X stroke dia akan memulai menggambar dari apa yang kalian deskripsikan di sini. Nah, jadi mengeksekusi dari konfigurasi yang kalian dilakukan di atasnya. Harus ditambahkan titik X stroke. Ya. Nah, kalau kalian bingung, Pak, ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa kalau di dalam ya, nanti menemukan kesulitan ya. Nah, kalian cari di sini. Misal, ini ya get context gitu ya. Get context, saya kok nggak tahu maksudnya itu apa. Nah, kalian cari di sini. Ini ada tombol pencarian ya. Tinggal, nah, sampean copy paste di sini, get context. Enter. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, ini ya. Ada penjelasan, tinggal sampean pilih HTML Canvas Reference. Nah, di sini ada banyak penjelasannya ya. Nah, jadi ini semua adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kanvas. Kalau sampean pengen menggambar rectangle atau kotak, bisa pakai rect ini ya. Rect, stroke, nah ini sebenarnya menggambar pad yang kamu definisikan. Ya. Jadi dia akan melakukan atau memulai menggambar dari konfigurasi yang sampean deskripsikan di atasnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, scale, rotate. Ya, jadi ada banyak. Nah, ini ada get context. Nah, di sini tidak ada penjelasannya. Ya, jadi kalau pengen mencari tahu, nah bisa dilakukan seperti itu tadi. Dengan cara ini, dicari di pencarian yang ada di Wetrischool. Nanti akan ada banyak referensi atau ya, literatur yang bisa sampai gunakan untuk menemukan solusi dari kesulitan yang sampai hadapi. Ya, jadi itu tadi cara membuat garis. Kemudian cara membuat circle atau lingkaran. Tinggal skripnya saja yang dibedakan. Ya, langkah-langkahnya sama kayak seperti tadi. Get element by ID, my canvas, jadi ID-nya tetap sama yang dipanggil. Kemudian get context 2D, karena ini menggambar 2 dimensi, maka dia menggunakan get context 2D. Ya, kemudian ctx bikin path. Nah, bikin path ini dia memulai path-nya atau titik-titiknya gitu ya. Memulai koordinatnya. Kemudian ctx arc. Nah, jadi untuk membuat lingkaran itu sampai harus menggunakan ini ARC ini ya. Nah, ARC ini parameternya mulai dari X, yang pertama X, Y, kemudian R dari jari, kemudian ada S angel, ada E angel,
Kita cari ya referensinya. Nah, di sini kita lihat apa sih metode ARC ini. Ya, di sini kita bisa lihat detailnya ya. HTML, Canvas, ARC method. Nah, ini. The ARC method, metode ARC digunakan untuk membuat sebuah arc atau curve. Ya, curve sudut digunakan untuk membuat lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ya. To create a circle with arc, set top angle to 0 and an angle to 2 kali mat.p. Oke, kita lihat contohnya. Oh, kita lihat parameternya dulu di sini ya. Nah, jadi konteks ARC ini parameternya dimulai dari X, koordinat X, koordinat Y, kemudian jari-jari, R, kemudian S angle, kemudian E angle, kemudian counter clockwise. Ya. Nah, jadi ini penjelasan dari nilai parameternya. X itu apa? X itu koordinat X dari pusat lingkaran, Y adalah koordinat Y dari pusat lingkaran, R adalah jari-jari dari lingkaran, S angle adalah starting angle in radians. Nah, jadi kalau membuat lingkaran, kita set 0. Ya. S angle-nya ini kita set 0 seperti ini. Ini X, ini Y, kemudian ini jari-jari, kemudian kita set 0 untuk apa namanya S angle-nya, kemudian E angle-nya kita buat 2 kalimat berarti, atau sama kalau pengen buat seperti ini ya, lingkaran seperti ini ya kita pakai ini ARC-nya. Nah, kalau pengen membuat lingkaran, nah ini S angle-nya kita buat 0. 0 itu maksudnya gimana? 0 itu dia dimulai dari ini, angka jam 3. Ya, posisi jam 3. Jadi dia akan membuat lingkaran dimulai dari sini, gitu ya, mulai jam 3, kemudian akan diputar, memutarnya seperti ini, ya. Kemudian 2 kalimat .p, 2 kalimat .p, itu berarti dia akan menggambar satu lingkaran penuh. Kalau ini cuma 1 kalimat .p, maka dia akan dibuat cuma setengah lingkaran. Ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita coba try it yourself. Oke, ini hasilnya ya. Coba kita ubah-ubah biar kita tahu hasilnya. Misal ini kita buat 1, hasilnya seperti apa ya? Oke, 1 kalimat P hasilnya. Nah, ya setengah lingkaran ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi untuk yang S angle, ini kita buat 0, berarti dia akan menggambar dimulai dari jam 3 ini, aturannya. Nah, kalau ini kita
ganti 2 kalimat .p, maka dia akan membuat satu lingkaran. Oke. Kalau misal ini kita ganti gitu ya. Y-nya misal kita ganti 25. Apa? Nah, jadi akan pindah. Kita buat 50. Oke, jadi dicoba-coba. Kemudian jari-jarinya biar lingkarannya agak besar, kita buat 100. Oke, seperti itu ya. Jadi ya harus perbanyak percobaan biar sampean tahu oh kalau dimodifikasi seperti ini hasilnya seperti apa. Nah, kemudian untuk browser supportnya Chrome ini sudah mendukung proses ini ya, metode tab. Kemudian yang Internet Explorer atau Edge itu versi 9. Kemudian yang Mozilla sudah mendukung, Safari sudah mendukung, dan Opera juga sudah mendukung. Ya, setelah membuat lingkaran, kita membuat Hello World. Oke, Hello World. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Dimulai dari memanggil ID, kemudian kita definisikan kita mau menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi, pakai get context. Kemudian kalau untuk menggambar teks seperti ini, kita buat ini, kita set dulu fontnya tipenya apa, ukurannya berapa. Dengan menggunakan ctx.font. ctx ini adalah nama variabelnya ini ya. Kalau ini sampean ubah, berarti di sini juga harus diubah. Kalau misal yang atas, misal pakai variabel bentuk, berarti yang ctx diganti bentuk.font, bentuk.fieldtext, seperti itu ya. Oke, jadi untuk membuat font seperti ini, pakai ctx.font, kemudian ctx.fieldtext, ini untuk menuliskan teksnya apa. Kemudian 10,50 ini koordinatnya ya. Oke, selanjutnya stroke text. Stroke text. Nah, kalau pengen membuat seperti ini, yang diganti cuma yang ini, yang fill text tadi ya. Yang fill text diganti stroke text. Nah, ini kan fill text yang atas. Kita ganti stroke text. Kemudian kalau pengen menggambar gradien, membuat gradien, degradasi warna. Nah, pertama get context 2D tetap, yang atas ini tetap. Kemudian membuat gradiennya pakai grade linear gradient. 0,200,0. Kemudian gradiennya ditambahkan color stop-nya. Kita coba saja ya, biar tahu perbedaannya. Oke ya, kita coba kalau misal yang 200 ini diganti berapa? 400 gitu ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Masih loading.
Ya, ketika kita ganti 400, ini warna merahnya semakin gelap. Ya, warnanya semakin gelap. Jadi create linear gradient ini untuk setting gradient warnanya. Kita ganti 100 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Maka degradasi warnanya semakin putih. Jadi ini nanti dicoba-coba. Nah, di sini ada add color stop. Jadi yang mau degradasi itu warna apa? Warna merah dan warna putih. Kemudian di sini fill with gradient. Ada